Kemarin ini gue ketawa. Seorang Jokowi berselisih tegang sama Eriana. Membahas apa? Membahas dosa-dosa mereka. Orang yang tidak bersalah dipenjarain. Kader-kader PDIP itu adalah jebakan seorang Jokowi. Seolah-olah orang ini korupsi. Seorang Jokowi ini akan menjadi presiden pertama yang akan masuk penjara. Prabowo itu bukan menang, bro. Prabowo itu dimenangkan. Menang sama dimenangkan tuh beda, Pak. Ya, Kiki Lesmana. Kok bisa ya orang tulus kayak gini tapi dibenci sama banyak orang? Why gitu? Atau mungkin kalian nggak tahu, dia punya program BPJS yang dimulai di era Jokowi dan bahkan mungkin kalian pernah pakai, keluarga kalian pakai itu program. Ini juga demonya, ini kebanyakan kayak rusuh kayak gini. Terus nanti kalau udah dipukul sama aparat baru bilang itu kulihat Ibu Pertiwi lagunya backsound. Saya mau bilang presiden yang paling kuat, yang paling ampuh itu hanya seorang Joko Widodo. Ya, Anda tidak suka dengan video saya, silakan skip. Ini hanya saya membicarakan suatu hal yang fakta. Ya, Jokowi itu kurang apa? Ya. Jadi-jadian. Woi, kemarin ini gue ketawa. Seorang Jokowi berselisih tegang sama Eriana. Membahas apa? Membahas dosa-dosa mereka. Orang yang tidak bersalah dipenjarain. Kader-kader PDIP itu adalah jebakan seorang Jokowi. Seolah-olah orang ini korupsi. Ini orang pemakan sering memakan berita bohong ya. Paham? Nih, seorang Jokowi ini akan menjadi presiden pertama yang akan masuk penjara. Aduh. Dengan dosa-dosanya dia, tuntutan hukum yang akan menimpa dia setelah dia lengser. Karena di eranya kalau dia tidak lengser nanti kan banyak kekuatan orang-orang yang balas dendam sama keluarga Jokowi CS. Kita lihat aja. Sekarang kan orang-orang akan udah menyiapkan ini apa aja yang diperlukan untuk memasukkan keluarga Jokowi beserta keluarganya CS Ngomong masuk apa, penjara. Mbak? Karena Jokowi Bapak banyak sekali korupsi. Ngeri aku lihatnya ya guys. Makanya Jokowi ketar-ketir Eriana, makanya mereka kemarin berselisih tegang nih, berantem nih. Hah? Kok hobi banget sih Jokowi sama Eriana ini berantem. Ini kan nanti kan ada yang bilang nih, saya pernah gini. Nanti seandainya Jokowi dimasukin ke dalam penjara, saya pendukung Jokowi akan berdemo. Emang pendukungnya Jokowi itu sebagian makhluk gaib. 58 itu adalah makhluk gaib sebagian. Aslinya pendukungnya Jokowi perolehan dari PSI itu adalah pendukung Jokowi yang sejati. Tapi sisanya itu makhluk gaib. Kita ketawain aja guys. Biarkan aja dulu yang ngomong. Aku bilang makhluk gaib apa? Karena suara itu tidak ada. Karena kecurangan itu begitu masif. Salam waras. Mbak, abang, mau panggil apa sih orang ini ya guys? Oke lah, abang, mbak lah ya, mbak lah, oke lah mbak lah ya. Yang makhluk gaib itu adalah Anda mungkin ya, karena kita nggak tahu Anda lelaki apa perempuan gitu ya kan. Pendukung Jokowi itu banyak, kemana-mana Pak Jokowi selalu dikerumunin masyarakat. Anda buta ya? Apa kamu buta ya? Yang makhluk gaib itu Anda ya, karena kita nggak tahu Anda ini lelaki atau perempuan. Jangan menipu orang lah, kayak gimana ya? Ini membuat narasi, waduh bodoh lah ya. Ini orang ini aku yakin lah ini sering memakan berita bohong ya, hoax ya. Ya jangankan kata-katanya yang selalu menyebarkan kebencian ataupun menipu orang dengan kata-katanya, ya orang ini ya kan, yang makhluk gaib ini ya kan. Dari mukanya aja sudah
bisa menipu orang, ya. Lihat mukanya, ya. Sudah bisa menipu orang. Tapi suaramu nggak bisa hilang lah gitu ya kan. Anda paham kan maksud aku, guys. Waduh, inilah ya pembenci Jokowi ini sering memakan hoax. Ini satu lagi nih, ada nih. Tukang makan hoax semuanya ya. Pokoknya ini juga nih, aduh narasi sesat nih ya. Prabowo itu bukan menang, bro. Prabowo itu dimenangkan. Menang sama dimenangkan tuh beda, Pak. Ya, Kiki Lesmana. Ya, Kiki Lesmana, ingat. Orang menang secara jujur sama dimenangkan tuh beda. Ya, dimenangkan rakyat, bodoh. Ingat ya, Kiki Lesmana. Orang menang sama dimenangkan itu beda loh, perbedaannya jauh loh. So tahu lah. Kita korek kembali. Korek apa? Ya, khususnya untuk Kiki Lesmana ya. Prabowo tapi menang, Mbak. Ya, setuju, nggak setuju karena dia itu dimenangkan. Ya, dimenangkan bukan memang. menang berdasarkan murni, Dimenangkan rakyat. Gimana caranya dia harus menang? Ya kan? Itu namanya dimenangkan. Iya, dimenangkan benar. Dimenangkan. Ingat, kita buka otak kita dibuka Buka lah aja ya, otak kamu aja. Berpikir dimenangkan sama menang murni pertarungan beda loh. Ya. Dimenangkan rakyat lah. Alamak. Beda loh ya. Beda lah ya. Dimenangkan Jelaskan sama bedanya menang, apa. itu beda. Gitu aja yang diputer-puter kata-katanya. Ya kan? Ingat loh ya. Catat itu. Dimenangkan sama menang itu beda. Sampai 2 menit. Kalau dimenangkan itu suara bisa digelembungkan di mana-mana. Gelembungkan. Ya kan? Itu dimenangkan. Orang lain yang mau daftar itu harus dihalangi. Itu loh caranya. Yang lain itu dia harus dihalangi. Walau gimana dia harus menang. Itu namanya dimenangkan. Alamak. Ya kan? Ini itu narasi sesat. Ya, walaupun itu menjilat nggak masalah. Ya itu yang namanya menang sama dimenangkan itu jauh perbedaannya jauh sekali. Perbedaannya. Ya kan? Belum pemilu udah dimenangkan. Itu baru sejarah di Indonesia di zaman Jokowi loh baru ada sejarah yang seperti ini. Pemilu belum dimulai udah menang. Alah, ini lagi ya siapa namanya? Aku nggak tahu, lupa lah ya aku ya. Kuar nggak jelas ya kan. Ya menang. Ya Pak Prabowo menang itu dimenangkan memang, dimenangkan oleh rakyat. Kalian cek lah ya di mana-mana ya di daerah mana-mana ya kan. Di setiap ya di aku sendiri ya di Pulau Lombok ya kan, di setiap aku pergi ke TPS ya kan, bukan satu TPS ya aku pergi, mungkin ada 20-an berapa TPS aku pergi, yang menang Prabowo. Aduh aku mau mengeluarkan kata-kata yang nggak bagus aja ya guys. Aduh memang parah lah, ini semua pembenci Jokowi lah semuanya ini ya kan. Kok bisa ya orang tulus kayak gini tapi dibenci sama banyak orang? Why gitu? Atau mungkin kalian nggak tahu, dia punya program BPJS yang dimulai di era Jokowi dan bahkan mungkin kalian pernah pakai, keluarga kalian pakai itu program. Ini juga demonya, ini kebanyakan kayak rusuh kayak gini. Terus nanti kalau udah dipukul sama aparat baru bilang itu kulihat Ibu Pertiwi lagunya backsoundnya. Ya, gue cari dari sini, gue tahu dari referensi gini. Gue juga sering lihat juga sih. Dan ini banyak yang bilang demonya buat anak abah. Emang iya ya? Fun fact-nya, gue anak hukum dan gue ngerti tentang hukum dan gue tahu ada yang pelanggaran yang diatur atau yang sedang diobrak-abrik. Tapi kenapa gue nggak protes atau kenapa gue nggak ikut demo untuk kasus kemarin? Alasannya sebenarnya yang kayak kalian lihat tadi. Karena Jokowi menurut gue orang yang berani untuk ada perampasan aset yang kayak di luar negeri. Jadi dia sendiri nggak takut kalau akan jadi nanti dituduh korupsi ataupun ada masalah. Karena dia yakin sama dirinya sendiri itu nggak akan melakukan hal tersebut. Gue setuju kalau dia memang orang baik, bahkan tentang perampasan aset dia nggak takut sama sekali untuk keluarganya juga ada di bagian-bagian itu, di politik ataupun di bidang-bidang khusus di pemerintahan. Juga banyak yang bilang politik dinasti. Dinasti itu kalau diangkat langsung sama bapaknya. Ini kita politiknya itu pakai demokrasi. Jadi kita pilih dan itu naik karena kita pilih, bukan dinasti. Tapi menurut kalian gimana? Gua akan lanjutin di part 2 lebih lanjutnya. Kalian bisa tulis komentar atau share video ini atau kalian bisa follow akun ini, siapa tahu konten aku bermanfaat buat kalian. Dan jangan anarkis atau kita debat secara sehat pakai akal dan logika aja. Iya, aku setuju sama Abang. Kita berpikiran sama ya kan. Mantap Abang, perjuangkan ya kan. Saya mau bilang presiden yang paling kuat, yang paling ampuh itu hanya seorang Joko Widodo. Ya, Anda tidak suka dengan video saya, silakan skip. Ini hanya saya membicarakan suatu hal yang fakta. Ya,
Jokowi itu kurang apa ya? Dari pertama beliau menjabat sudah dituduh PKI ya, dituduh anti asing, dituduh plong-plong, nggak bisa apa-apa. Dan 10 tahun menjabat seorang Jokowi bisa membuktikan bahwasannya beliau seorang presiden yang memberikan perubahan banyak untuk bangsa. Ya, Benar. itu kalian harus dengarkan dan juga kalian bisa melihat faktanya. Kalian mau bilang saya bohong, itu terserah, karena kalian ada seorang pembenci yang tidak akan merasa puas dengan pekerjaan Bapak Jokowi sampai saat ini. Sampai-sampai Bapak Jokowi dihina oleh ketua umum dari partainya sendiri, ya, dan dia direndahkan. Tapi Bapak Jokowi tidaklah tumbang, namanya semakin harum dan beliau semakin kuat. Faktanya seorang Prabowo Gibran dimenangkan atas bantuan dari sosok Jokowi juga. Kalau kalian mengatakan Bapak Jokowi ini tidak ada kontribusi di dalam suatu pemilu, ya kalian bisa lihat di bulan Oktober ya, di tahun 2023 pada waktu itu Ganjar masih teratas Ya, karena dan Prabowo jauh di bawahnya. Tapi di saat ada dilema politik, Bapak Jokowi mendukung Prabowo, lalu disokong juga dengan nama Gibran, suara melejit untuk Prabowo Gibran. Dan alhasil apa? Menang telak. Dan hasil apa? Ganjar sekalipun tumbang seketika. Itu faktanya. Suka dan tidak suka, inilah yang harus kalian terima. Ya benar Bang, aku setuju juga pendapat Abang. Ya benar ya kan. Itu yang nenek-nenek juga yang berkomentar, makhluk gaib yang tadi berkomentar itu pendukung-pendukung 01, 02 ya kan, 03 ya waktu itu ya kan, yang membenci Pak Jokowi. Memang waduh, ini biadab lah ya kan. Aku gak tahu lah ya, kenapa mereka ini membenci Pak Jokowi. Ya seperti makhluk jadi-jadian, nenek-nenek tadi ya kan. Aku rasa dia dapat PKH, dia dapat BPJS, dia pakai menikmati semua program-program Pak Jokowi. Tetapi di sisi lain, ya dia membenci Pak Jokowi. Memang bangsat lah kan yang kayak gitu. Dan oke lah guys, apalah pendapat kalian? Silahkan berkomentar di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.